Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan sebuah aplikasi cetak rapor P5P2RA untuk tingkat MA, tapi di tautan nanti ada tersedia aplikasi cetak rapor P5P2RA mulai dari PAUD sampai jenjang MA. Jadi nanti bisa diunduh di link yang sudah saya siapkan, dan kita coba untuk mendemokan secara singkat bagaimana penggunaan aplikasi ini. Nah, setelah aplikasi itu dibuka, kita akan muncul seperti ini ya. Semoga nanti ini upaya dari kita Bapak Ibu Guru menjadi jariah untuk kita semua. Kita klik OK. Nah, hal yang bisa dilakukan dalam halaman utama ini, yang pertama adalah kita bisa berubah ini identitasnya. Ini bisa diketik langsung sampai ke bawah ini. Logo juga bisa diganti ya, logonya. Kemudian identitas ini juga bisa diganti. Nah, di sini ada kemudahan yang saya buat. Yang pertama adalah sudah saya buatkan urutan nomor ya, yang nanti bisa diikuti sesuai dengan urutan ini. Contoh yang pertama, kita klik tabel dimensi. Dimensi yang ada dari P5 itu adalah ada 6 dimensi ya. Yang ini sudah saya pasang di sini. Kemudian kita kembali, kemudian ini ada tabel. Tabel ini sudah saya sesuaikan dengan jenjang MA, terutama di capaiannya. Di sini sudah ada elemen, subelemen, ada nilai rahmatan lil alaminnya, kemudian ada sub nilainya. Nah, ini bisa kita lihat isinya. Jadi kalau memang ada kesalahan, ini masih bisa diedit, ini bisa diganti, ini bisa diketik. Nah, kemudian kita kembali ke menu lagi karena sudah semua terisi ini ya, sesuai dengan pedoman untuk P5-nya dan P5P2RA. Kemudian kita lanjut ke nilai dan penjelasan. Di sini nanti kalau kita ngasih nilai, karena nilainya berupa huruf ya, MP atau mulai berkembang, B berkembang, biasa berkembang sesuai harapan, dan SP itu sangat baik. Nah, ini adalah komen keterangan yang nanti akan muncul dalam aplikasi ini. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Nanti kita kasih MP itu kode 1 dan sebagainya. Ini adalah untuk memudahkan nanti kita untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, kemudian kita buat izin project ya, izin proyeknya. Misalnya proyek 1 ya, di sini gaya hidup berkelanjutan. Artinya apa? Di proyek 1 temanya adalah ini. Nah, di sini ada isian di sebelah kanannya. Isikan jika ingin ditampilkan di rapor. Kalau kode ini nggak diisi, nanti kita tidak akan memunculkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini dalam rapornya. Jadi contohnya misalnya ini, kita isi kodenya 1 ya, karena ini beriman kerja 1. Nah, kita cari sesuai dengan profil yang kita lakukan, cocoknya yang mana. Misalnya di sini saya pilih 1.1.1. Nah, ini langsung muncul. Bagaimana dengan 2 yang tidak kita isi? Ini yang lain sudah kita coba isi, gak cepat ya. 2 yang nggak kita isi, nah kita bisa lihat di sini. Ini kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini yang beriman ini yang kedua nggak kita isi ya, proyek kedua, proyek ketiga begitu. Apakah ini harus tiga-tiganya? Tidak ya. Kalau misalnya cukup 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Ini dikosongin semua. Ini bisa dikosongin juga. Tinggal di delete aja isinya bisa. Nah, seperti ini contohnya sudah kita isi. Nah, contoh di project 1 yang saya isi hanya kode 1 ya, ini saya isi, kemudian kode 4 dan kode 5. 6 juga kosong. Nah, kita lihat bagaimana
pengaplikasian dari pengisian ini. Ya. Kita isikan data siswa dulu. Ini saya kasih contoh. Ya, ada NISN, ada NIS NIS-nya. Terserah, kalau ini 18 angka, silakan diisi 18 angka. Ya. Kemudian kita kembali, kita masukkan nilai proyek 1. Contoh, tadi di dimensi 1 kita kodenya kita masukkan, maka angka 1 ini muncul. Angka 2 karena nggak kita masukkan kodenya, nggak akan muncul di sini. Ya, contoh, saya ulangi ya. Kalau di sini tadi di isian proyeknya angka 1 kita isi, maka nanti muncul di isian nilainya. Contoh, kalau sekarang 2 kita isi, ya, kita pilihkan ini 233, terus yang bawahnya udah 233, kita kasih yang lain 212 misalnya. Nah, maka nanti dalam pengisian nilai proyek 1, nah dia muncul. Ketika kita isi nilainya, kita pilih bisa dari sini ya, biasa gitu ya, dia sudah muncul sendiri ya. Nah, dia akan muncul misalnya yang 5 dan 6. Oke. Nah, ini kelima sudah kita isi, keempat sudah kita isi. Kalau misalnya kita tidak ngasih tanda kode di dalam pengisian proyek tadi, ya nggak akan muncul. Kalau kita kasih nilai, tetap dia nggak akan keluar apa-apa. Nah, ini bisa kita del karena nggak kita perlukan. Ya. Kita lihat nilainya. Oke, kembali ke menu. Yang kedua juga begitu, kita tinggal ngisi nilai saja karena tadi udah kita isi. Kemudian yang ketiga juga kita isi ya, sesuai dengan yang di dimensinya berisi teks ya. Berarti itu memang harus kita isi karena memang deskripsinya sudah ada. Nah, nanti setelah itu, setelah nilai project kita isi semua, tadi saya ulangi ya, kalau proyeknya cuma 1 ya diisi 1 saja. Kalau projectnya sampai 3 ya, ini project 2 dan project 3 harus diisi nilainya. Dan nilai ini adalah nilai akumulasi dari mungkin setoran dari Bapak Ibu guru yang kebagian tentang penilaian yang terkait dengan tema ini. Karena yang jelas project Pancasila ini, ramatan halaman ini melibatkan banyak guru atau banyak mapel, sehingga yang dipakai di rapot ini hanya 1 nilai yang harusnya dimasukkan. Nah, kita lihat Bapak Ibu ketika sudah diisi, kita cek deskripsinya. Nah, seperti ini sudah terisi semua tadi karena sudah nilainya. Ini adalah untuk memastikan bahwa deskripsinya sudah muncul atau tidak. Nah, setelah itu kita tutup, kembali ke menu. Nah, kita cetak rapornya. Nah, pada rapor ini memang sudah saya siapkan 6 dimensi itu bisa diisi semua. Tapi seandainya tadi dimensi 1 nggak diisi, ya satunya kosong, tapi nomornya otomatis walaupun di sini kosong, di sini akan nomor 1. Nah, bagaimana nanti kalau cetak rapor seperti ini? Ya, ada yang kosong-kosong ini, cukup kita lakukan hidden aja, di hide ya, yang kosong-kosong supaya nggak tercetak ya. Ini kita lanjutkan. Kita hide ya yang nggak butuh dicetak karena isinya kosong, karena memang dimensi ini nggak kita pilih. Nah, ini sudah terisi semua. Ini bisa kita cetak raportnya, tapi juga ada hal yang menjadi mungkin pilihan bagi kita, bahwa di lembaga Bapak Ibu sekalian itu raportnya per tahun, walaupun di pedoman itu ada tulisan semester ya. Kemudian saya kutip dalam aplikasi ini, maka kalau misalnya penilaiannya itu per tahun, ini tinggal diblok aja, kemudian diganti dengan angka putih
yang artinya nanti nggak tercetak. Berarti ini adalah sesuai dengan tahun pelajaran saja, selama 1 tahun. Nah, logo bisa diganti dengan logo yang lain, ya, ini bisa di delete, diisi dengan logo yang lain bisa, ya. Kemudian nomor urutnya yang mau dicetak sesuai kelas berapa. Nah, kalau kita ingin lihat hasil cetakannya sementara, di preview seperti ini. Nah, contohnya ini yang nomor 2 ya, sorry. Yang nomor 1 tadi yang ada nilainya, kita preview, ya. Ya, raportnya akan seperti ini. Nah, dan sudah ada deskripsinya. Ya, sudah ada deskripsinya. Kita bisa lihat deskripsinya seperti ini. Ya. Jadi yang Anda menunjukkan pribadi yang sudah baik dalam, nah, ini kaitannya dengan nilai rahmatal lil alaminnya akan muncul di sini. Nah, itu sekelumit ringkasan dari bagaimana penggunaan aplikasi ini untuk mencetak rapor P5 P2RA khususnya di madrasah. Demikian atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.